عليهم ولا الضالين
perintah. Umirtu, aku telah diperintah an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu, sampai mereka mengakui bersyahadat an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka telah melaksanakan semuanya itu, asabu minni, maka terpeliharalah dari aku dima'ahum, darah mereka, nyawa mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, illa bihaqqil islami, kecuali menurut hak agama Islam, wa hisabuhum, sedangkan perhitungannya Allahi ta'ala adalah terserah kepada Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para jemaah sekalian yang saya hormati, hadis ke-8 ini disampaikan oleh putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kita tahu bahwa anaknya Umar banyak, ada yang menjadi istri Nabi, yaitu Hafsah binti Umar. Nah, di antara anaknya Umar yang paling alim, yang paling pintar, bahkan termasuk ulama sahabat, ulamanya para sahabat adalah Abdullah bin Umar. Ya, jadi kalau disebut adiknya Umar, berarti anaknya Umar yang namanya Abdullah. Ya, pernah saya jelaskan bahwa nama Abdullah di zaman Nabi itu banyak. Ya, dikenal dengan Abadillah. Nah, ada Abdullah bin Mas'ud, ini senior. Abdullah bin Mas'ud ini senior karena dia masuk Islam di usia 8 tahun. Ada lagi Abdullah bin Amr al-As, ada lagi Abdullah bin Zubair, ya, ada lagi Abdullah bin Abbas, ada lagi Abdullah bin Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, biasanya kalau satu orang Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Adi bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau ini dua, ya, Adi bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, maka dokternya dua. Kenapa dua? Karena anaknya Abdullah dan ayahnya Umar, dua-dua yang disebut, maka dokternya dokter huma. Ya, kalau sendirian radhiyallahu anhu saja. Kenapa kok radhiyallahu anhu? Pertama karena dua orang, dan kedua karena ayahnya Umar bin Khattab juga sudah muslim. Ya, jadi kalau bukan muslim nggak disebut. Seperti An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tuh, namanya Abdullah, ayahnya Mas'ud, ya, bukan orang Islam. Jadi nggak disebut radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Nah, nama ayahnya nggak disebut Sakhar, gitu, ya. Itu. Nah, Abdullah bin Umar ini, ya, dilahirkan 3 tahun setelah kenabian. Dilahirkan 3 tahun setelah kenabian atau 10 tahun sebelum hijrah. Jadi masih muda, ya, masih muda banget. Maka di kalangan sahabat, ya, dikenal dengan Sigharus Sahabat. Sigharus Sahabat, ya, artinya sahabat muda. Sahabat muda, ya. Ada yang namanya Kibarus Sahabat, artinya sahabat tua, ya, sahabat yang sudah tua. Kalau Sigharus Sahabat itu artinya
15 tahun baru diizinin oleh Rasulullah SAW. Itu pun pada perang Ahzab, ya, diiringi. Nah, Abdullah bin Umar ini banyak mendapatkan ilmu dari Nabi SAW, sehingga dia banyak meriwayatkan hadis. Ya, hadis yang diriwayatkan itu kira-kira 1630 hadis. Ya, cukup banyak. Hadis cukup banyak. Ya, Abu Hurairah lebih banyak lagi. Kenapa? Karena kedekatannya Abu Hurairah dengan Nabi SAW. Ya, walaupun cuma 3 tahun, ya, Abu Hurairah cuma 3 tahun, ya, kumpul sama Nabi, tapi dia bisa mendapatkan hadis yang begitu banyak karena kedekatannya. Setiap waktu, bukan setiap hari lagi, setiap waktu dia selalu bersama Nabi SAW. Nah, ini hadis disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar. Nama Abdullahnya jangan disebut. Ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, umirtu, aku diperintah. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab ini umiro ini bentuk pasif. Bentuk aktifnya apa? Amaro. Kalau amaro artinya memerintah. Kalau umiro diperintah. Bedanya di situ. Ya, ada mabni majhul, ada mabni ma'lum. Tuh ya. Kalau ini majhul, ya. Amaro artinya memerintah. Kalau umiro artinya diperintah. Nah, di sini umir itu aku diperintah. Siapa yang memerintah Nabi? Sudah pasti, ya, yang memerintah Nabi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umir itu aku diperintah. Ya, makanya enggak pakai, artinya dia enggak naibul fa'il, jadi istilahnya pakai naibul fa'il, ganti dari fa'il. Fa'ilnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memerintahkannya Allah. Ya, aku diperintah an-muqatilan nasa, untuk memerangi manusia. Nah, ini beda ini, ya, karena ada, kalau ini namanya fiil yang wazannya mufa'alah, musyarakah. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab itu, kalau arti dari qatala artinya membunuh. Qatala artinya membunuh. Tapi kalau qatala, nah ini bukan membunuh, artinya saling membunuh atau saling memerangi. Tuh, jadi ada interaksi di antara keduanya, gitu ya. Nah, kata-kata uqatil, aku diperintahkan untuk memerangi, bukan berarti untuk membunuh, bukan. Ya, kenapa? Karena kata-kata uqatil ini nanti bisa mempunyai arti yang berbeda. Ya, seperti contoh begini. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, apabila ada seseorang salat, kemudian dia sudah meletakkan sesuatu di depannya agar jangan sampai ada orang yang lewat. Kita lagi salat, ya, misalnya ini udah ketahuan kita salatnya di sholat pertama, ada orang yang lewat, maka apa yang harus kita lakukan? Falyadfa'hu, tahan, jangan sampai dia lewat. Itu dia lewat. Dia maksa, mau lewat juga dia maksa. Apa yang harus kita lakukan? Falyuqatilhu. Kalau di akhir falyuqatilhu, bunuh dia. Masa orang cuma lewat depan kita harus dibunuh? Nah, kan nggak mungkin. Lalu apa artinya falyuqatilhu di situ? Di situ dia artikan falyuqatilhu, kata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, an yazida fi damihi asyaddu min al-awwal. Kalau tadi orang lewat kita cuma segini doang, dia maksa, tahanin, jangan dikasih lewat, gitu. Artinya penolakan kita lebih
lebih keras lagi. Begitu dia lewat kita ini, dia maksa karena kita didorong, dia tahanin lagi. Nah itu asyad dalam awal, artinya lebih keras lagi daripada yang pertama. Nah itu jadi dalam mengartikan kata-kata qatala yuqatilu. Nah ini bukan diartikan membunuh. Kalau disuruh artikan membunuh repot. Ya, aku diperintah oleh Allah untuk membunuh orang. Ya sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat. Begitu. Ya, pertama ini arti dari uqatil. Jadi arti uqatil bukan artinya membunuh, tapi memerangi. Dan memerangi kan tidak harus membunuh. Ya, ada orang dulu istilah kita apa? Memerangi kemiskinan. Memerangi kemiskinan. Apa orang miskin dibunuh ya? Kan ada yang diperangi namanya kemiskinan. Biar jangan miskin, malah menurun miskin, bukan memberantas kemiskinan, malah menurun miskin. Memerangi narkoba. Apa orang yang memakai narkoba dibunuhin? Kan enggak. Narkoba ini jangan sampai masuk ke Indonesia, jangan sampai digunakan oleh anak-anak kita. Itu dalam rangka memerangi narkoba, gitu loh. Ya, jadi ini hadis tidak bisa dipahami secara letterlah dengan arti membunuh. Kalau diarti membunuh, repot. Artinya Islam kejam. Berarti benar apa yang dikatakan oleh orang kafir bahwa masuknya Islam ya di tanah Arab itu adalah dengan pedang. Nah, berarti benar. Padahal tidak seperti itu. Kenapa? Karena yang Nabi SAW lakukan dalam melakukan dakwah dengan sifat-sifat yang lembut, dengan akhlak yang mulia. Ya, jadi Islam tidak disebarkan dengan pedang. Lalu kalau ada peperangan bagaimana? Ada perang Badar, ada perang Uhud, perang itu bukan Nabi yang mulai. Wajar terjadi peperangan. Nabi dimusuhin, Nabi disakitin, ya. Nah, di Madinah, ya kalau Nabi mau habis orang-orang kafir dibunuhin sama Nabi. Cuma Nabi tidak mau, kenapa? Karena Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akhlak yang mulia, dengan penuh kelembutan, sehingga Nabi SAW pun tidak akan pernah membunuh. Dalam perang, ya, dalam perang yang segitu banyak, karena ada perang namanya Ghazwah, ada perang namanya Sariyah. Ghazwah itu perang yang dipimpin oleh Nabi. Nah, kalau Sariyah, perang yang dipimpin oleh para sahabat. Dalam peperangan Nabi tidak pernah membunuh, kecuali 1 kali Nabi membunuh di saat perang Uhud. Tuh, ya, Nabi tidak pernah membunuh. Pada saat Nabi mau membunuh orang langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu enggak ini dibunuh mana. Ya, dia minta maaf, dimaafin sama Nabi. Coba pada saat Fathu Makkah. Pada saat Fathu Makkah itu orang-orang kafir Quraisy sudah menyerah. Kalau Nabi bunuh Nabi mati semuanya. Lalu mereka katakan, ya Rasulullah, maafin kami ya Rasulullah, kita ini saudara ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Idhabu fa'antum tulaqa. Pergilah kalian bebas. Dibebaskan Nabi. Padahal belum ada umat Islam yang mati dibunuh. Cuma Nabi justru memaafkan kesalahan orang-orang kafir. Lalu kenapa Nabi membunuh pada saat perang Uhud? Nah, ini kan karena kesalahan orang-orang Islam pada saat Nabi memerintahkan, ya, posisi umat Islam sudah ada di bukit Uhud, sudah enak, sudah strategis, musuh-musuh naik ke atas tinggal lemparin batu, panah, tombak, banyak yang mati. Ternyata dalam kelompok umat Islam itu banyak orang munafiknya, kemudian juga mereka harus dengan harta rampasan. Artinya mereka turun dari bukit. Padahal Nabi sudah bilang, la tatruku al-jabal ghulidna aw musirna. Jangan tinggalin bukit Uhud ini sebelum perang selesai. Ternyata banyak sahabat-sahabat Nabi yang tergiur dengan harta rampasan mereka turun. Di saat mereka turun, Khalid bin Walid mengambil alih pasukan orang-orang kafir itu naik ke atas.
Ya, pasukan muslim berjalan turun, ngambil harta rampasan. Khalid bin Walid muter naik ke atas. Kayaknya ada seorang kafir yang dengan berlari kencang ingin membunuh Nabi. Tapi saat itu refleksi Nabi mencabut pedang sahabat yang ada di sampingnya sedang menjaga Nabi. Cabut pedangnya langsung membunuh orang yang ingin membunuh. Cuma itu aja sekali. Dalam peperangan yang segitu banyaknya, Nabi cuma membunuh satu orang saja. Itu pun darurat, kepepet. Kenapa? Nabi kemana? Mau membunuh, dia minta maaf, dimaafin. Coba, ya banyak itu kasusnya. Seperti peristiwa Daksur yang pada saat Nabi sedang istirahat di bawah pohon, tiba-tiba Daksur datang langsung meletakkan pedangnya di leher. Ya Muhammad, man yamna'uka minni, siapa yang bisa menghalangi aku dari pedang ini? Ya, siapa yang bisa menolong kau dari pedang ini? Ya, Nabi bilang Allah. Dibilang Allah, pedangnya jatuh, gemeter. Kalau Nabi ambil, sekarang man yamna'uka minni, siapa yang menolongku dari pedang ini? Lahan. Kalau tadi Allah, tapi ketika ditanya siapa yang menolong dari pedang ini, lahan dan tidak ada lagi kecuali kau sendiri. Ya, nggak dibunuh lagi, dilepas, tinggal. Oh, itu akhlak Nabi. Jadi kalau ada orang bilang Islam disebarkan dengan pedang melalui perang, salah. Kalau terjadi peperangan itu bukan karena Nabi yang memulai, karena mereka ingin membunuh Nabi. Bahkan pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka, ya, orang-orang. Makanya ada perang namanya perang Banu Qaynuqa, perang Banu Nadir, perang Banu Quraidah, perang Khaybar. Itu kenapa terjadi? Karena Nabi dimusuhi, Nabi diperangi, atau juga Nabi dikhianati perjanjiannya. Ya, ada yang meracuni Nabi dengan apa tuh? Dengan daging kambing yang sudah diracuni. Ada yang macam-macam. Ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap diri Nabi, sehingga Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka. Ya, ini yang pertama, ini kata-kata ukotil. Jadi jangan diartikan arti ukotil itu membunuh, karena beda. Kalau aktulu, ya aktulu saya membunuh. Dan kalau ukotil saya memerangi. Nah, memerangi tidak harus dengan pedang, memerangi tidak harus dengan membunuh. Bisa tadi memerangi itu dengan cara mujadalah, dialog. Kayak ada orang yang punya paham keras, ya menghina terus. Kayaknya ada orang yang bilang gitu, aneh perangin dia. Artinya perangin bukan dengan pedang, tapi perangin dengan argumen. Tuh, adu debat, ya. Nah, itu yang dikatakan mujadalah. Jadi kalau ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Nah, dengan mujadalah. Mujadalah kalau diartikan jidal itu berantem sebenarnya. Cuma dalam hal itu bukan diartikan berantem, artinya perdebatan. Dia punya argumen begitu, kita punya argumen ini, ada lagi dilawan. Nah, itu saling memerangi. Jadi dua-duanya punya alasan, gitu ya. Itu kata-kata ukotil, gitu. Nah, kemudian umirtu an ukotilan nas. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia. Nah, manusianya di sini siapa? Kalau dipukul-rata manusia kan banyak. Cuma di sini pakai alif lam. Artinya kalau kita belajar bahasa Arab ada ma'rifat. Ada ma'rifat, ada nakirah gitu. Ma'rifat dan nakirah. Kalau ma'rifat sudah jelas. Yang harus diperangi oleh Nabi siapa? Nah, di situ yang dikatakan yang harus diperangi adalah kaum musyrikin Arab yang memerangi Nabi. Orang-orang Arab musyrik yang memerangi Nabi dan umat Islam. Jadi ada kaidah usul fikih yang menjelaskan al-am yuradu bihil khas. Al-am yuradu bihil khas. An-nas
Manusia yang mana ya? Pokoknya manusia, ya, mau laki-laki, perempuan, mau muslim, mau kafir, kan manusia namanya. Tapi ada kaidah usul fikih al-amru bil khas. Ya, bahasanya umum menggunakan anas, tapi dikhususkan di sini. Khususnya siapa? Jangan diulangin. Orang-orang musyrikin yang memerangi Nabi dan juga memerangi umat Islam. Gitu, paham ya? Nah, jadi uquwatul nas aku diperintah oleh Allah untuk memerangi siapa? Orang-orang Arab yang musyrikin yang memerangi Nabi dan juga memerangi umat Islam. Nah, ketika mereka sudah diperangi, upayakan hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu artinya jangan sampai kita mundur ketika kita berdebat, ya, berdebat itu memerangi apa? Memerangi argumen dia dengan argumen yang kita keluarkan sampai dia sadar, sampai dia nyerah. Oh iya, aneh salah, aneh kalah dan penting sampai gitu. Nah, artinya ketika kita melakukan dakwah kepada orang lain, nah, jangan menyerah sampai orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Madinah, kan banyak orang Yahudi, orang Nasrani. Ya, kalau semuanya disuruh perangin dengan dibunuh, repot. Ayo, masuk Islam kan? Kalau masuk Islam dibunuh, ada begitu. Ya, tapi Nabi dengan kelembutannya melakukan dakwah sampai pada akhirnya mereka pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau diartikan secara keseluruhan bahwa hadis ini mengajak kita untuk berdakwah dengan sungguh-sungguh. Kalau dakwah itu jangan main-main, ya, sampai orang sadar gitu. Kalau berdakwah itu berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai orang sadar. Ya, ngajak orang untuk beribadah kepada Allah juga sampai tuntas, sampai mau, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Jadi kalau setengah-setengah, ya pantesan dia begitu ngajarinnya setengah-setengah. Tuh, ya ngajarnya setengah-setengah. Dia nggak mau kan? Ya, jadi kalau kita berjihad di jalan Allah, ngajak orang untuk ibadah kepada Allah, jangan setengah-setengah. Ya, artinya apa? Sampai dia beriman kepada Allah dan tidak cukup dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, sampai yuqimus shalah, mendirikan salat. Jadi tidak cukup kalau ada orang masuk Islam, oh alhamdulillah ada masuk Islam, tapi kalau nggak salat dia percuma. Bagaimana dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk dalam agama Islam, dia juga mendirikan salat. Kenapa? Karena salat ini perkara yang pertama kali nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang ngaku beriman, ngaku muslim, tapi dia nggak salat, oh percuma. Sampai nanti bilang apa? Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihad. Siapa orang yang meninggalkan salat dengan terang-terangan, maka berarti dia telah takfir terang-terangan. Kalau ada orang ditanya gini, ente kenapa sih nggak mau sholat? Sholat nggak wajib. Buat gua nggak wajib, berarti dia udah kafir. Hati-hati, dia udah kafir. Tapi kalau dia bilang, ente kenapa nggak sholat? Males, tahu ini masih males. Tapi wajib kan? Wajib. Anda tahu sholat wajib, bukan aneh. Cuman aneh males. Nah ini pasti. Dia nggak kafir. Oh bedain. Kalau dia bilang nggak wajib, buat aneh. Oh hati-hati, dia udah keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa sholat tidak wajib. Saya bilang sholat tidak wajib. Sholat wajib. Orang sehat wajib sholat. Orang sakit juga wajib sholat. Orang di rumah wajib sholat. Orang dalam perjalanan wajib sholat. Berarti tidak ada pengecualian. Kecuali orang mati tidak wajib sholat, disolatin. Ya, nah itu pengecualiannya. Ya, orang sehat wajib sholat. Tapi saya nggak kuat. Ya, caranya gimana ente bisa? Anda duduk aja ya, duduk sholat. Anda duduk juga nggak bisa. Anda bisa berbalik, silakan. Artinya di mana aja masih ada perintah wajib sholat. Anda di pesawat, gimana mau dirinya? Mau duduk juga nggak bisa, susah misalnya.
digeletak atau gimana. Ya udah, niat dalam hati, aqimus sholata lidzikri, menghormati waktu. Artinya sholat itu wajib buat siapa saja, kapan saja, di mana saja berada. Makanya kalau orang ngaku muslim gak sholat, ya udah berapa ya? Tidak cukup sampai di sholat saja, wa yu'tuz zakat. Dia wajib mengeluarkan zakat. Karena ciri-ciri orang yang muslim sejati mendirikan sholat dan juga mengeluarkan zakat. Hadis ini turun karena dulu belum tahun kedua Hijriah, ya kan, puasa tahun kedua ya, ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, bahwa ada perintah puasa gitu, ya. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian mereka sudah sholat, sudah mendirikan zakat, mengeluarkan zakat, maka kata Nabi, asal minni dima'ahum wa amwalahum. Artinya terpelihara mereka, hartanya, darahnya jangan diapa-apain, ya, jangan dibunuh. Kenapa? Karena dia saudara kita. Jangan diperangi lagi karena dia saudara kita. Hartanya juga jangan diambil, kecuali bihaqqil Islam. Apa yang dimaksud kecuali dengan hak Islam? Maksudnya orang Islam juga halal dibunuh kalau dia melakukan kesalahan. Contoh misalnya, ya, ada orang Islam membunuh, hukumnya apa? Kan dibunuh lagi, kisos. Nah ini yang dimaksud illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Artinya kisos berlaku sekalipun terhadap orang Islam. Kan kata Nabi, fa idza fa'alu minni asal dima'ahum wa amwalahum. Ya, apabila mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berarti darahnya, hartanya aman dong, nggak boleh dibunuh. Betul, kecuali dalam hukum Islam yang diberlakukan kisos, ya, yang diberlakukan kisos. An-nafsu bin-nafsi, orang yang bunuh harus dibunuh lagi. Gak cukup dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, gak cukup, harus dibunuh lagi biar dia aman. Itu namanya kisos. Artinya illa bihaqqil Islam. Kalau itu boleh, tapi harus dibunuh lagi. Cuma yang membunuh bukan kita. Ya, misalnya ada orang membunuh keluarga kita bunuh lagi, bukan kita yang membunuh. Kita serahin ke pengadilan, serahin nanti di dulu, interogasi dulu, bukti-buktinya mana, pembunuhannya di mana dilakukannya, ini semua, ya, ada konstruksinya kan gitu. Nah setelah itu baru harus hukum mati lagi. Orang yang membunuh harus dibunuh. Orang yang berzina, ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan, ada zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, ada zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Hukumnya juga berbeda. Ya, orang yang sudah pernah menikah, sudah punya istri, punya suami, kemudian selingkuh berzina, hukumnya apa? Dirajam. Dirajam itu lemparin batu sampai mati. Hukum Islam. Ya, hukum Islam. Kalau ya zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, nah itu hukumannya cuma dijilid, dicambuk sebanyak 100 kali. Itu hukuman. Nah itu yang dikatakan bihaqqil Islam. Orang mabok gimana minuman keras, dia juga dihukum juga cambuk berapa? 40 kali. Di zaman Nabi orang yang minum minuman keras cambuknya 40 kali. Di zaman Umar bin Khattab jadi 80 naik. Kenapa? Karena di zaman Umar makin banyak orang yang minum keras, maka ditambahin hukuman. Itu yang dimaksud dengan illa bihaqqil Islam. Ya, walaupun dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, sholat, zakat, dia keluarin zakatnya juga, tapi kalau dia melakukan hukum-hukum yang mewajibkan kisos, dia harus diberlakukan, gitu ya. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Ada hisabnya nanti, urusan dia sama Allah. Urusan dia soal dia, urusan
hisabu Allah Ta'ala. Adapun hisabnya itu adalah terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini kalau kita simpulkan, hadis ini mengajak kita berjihad dalam berdakwah. Ya, harus ada perjuangan dalam berdakwah, ya, terutama dakwah dalam masalah tauhid, ngajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sampai orang yang tadinya non muslim kemudian dia bisa Islam gara-gara kita, itu pahalanya luar biasa besarnya, ya. Ada orang yang muslim tapi dia gak mau ibadah, gak mau sembahyang, perangin. Nah, perang ini bukan kita bunuh, bukan kita lawan, bukan deketin, ya, deketin, tanya, apa sih ente gak mau sholat, ya, kenapa ente gak mau masjid berjamaah, ada apa, gitu. Tanyain, itu anti-mukotil itu dengan apa? Memerangi sambil mengeluarkan argumentasi. Sebab ada orang yang kalau kita jadi salah, masjidnya udah ada, maaf Ustaz, anda belum dapat hidayah. Ya Allah, belum dapat hidayah. Datang ke masjid baru dapat hidayah. Hidayah mahal. Hidayah mahal. Kalau hidayah bisa dibeli, mungkin orang lain belum dapat hidayah kali. Cuma kan hidayah itu harus diikhtiarin. Kita sholat aja ngaji ini dipaksain kan. Kalau nggak maksain, enaknya tidur. Misalnya sebut tidur, cuma karena kita paksain, ya, paksain bangun malam jam 3 sholat tahajud. Harus dipaksain. Kalau nggak dipaksain, nggak bakal bisa. Yang namanya ibadah itu pertama harus dipaksa. Nanti kalau nggak dipaksa, nggak bakal bisa. Bangun malam dipaksain, ya. Walaupun kan lama-lama jadi terbiasa, ya, terbiasa. Kalau terbiasa dari tua. Bangun terbiasa kencing, baru-baru pakai kencing, masa mau kencing doang. Habis istinja, jawabnya, kok ngapain cuma kencing doang? Dengan wudu. Ya, habis wudu tidur lagi, mikir lagi, ya cuma wudu doang, kamu yang gue sholat, kan gitu. Itu semuanya maksain, kalau nggak dipaksain nggak bakal jadi. Coba, ya, dipaksain, ya, ngaji begitu dipaksain, yang kata nyender-nyender pules. Ya, merem juga gak apa yang penting maksain gitu. Ya enak itu ngaji. Memang jam biji jam mulut tuh. Kalau ngaji bawaannya ngantuk. Kalau ngaji bawaannya ngantuk. Ya ngaji, tapi kalau main kartu, semangat. Main bunuh-bunuhan tuh. Orang main kartu main bunuh-bunuhan, mampus tuh. Main bunuh-bunuhan. Kayak atau lagi mati lo, udah gak ada yang benar. Sumpahnya doanya rusak semuanya. Nah, jadi ini hadis mengajak kita untuk berdakwah, ngajak orang. Artinya sekali lagi kita perangin orang. Perangin bukan dalam arti kita membunuh, bukan. Perangin ada mujadalah, nanti argumen gitu, ya. Nah, kalau orang-orang yang sudah punya pemahaman yang berbeda seperti orang NU, orang Muhammadiyah, nggak usah diperangin deh. Nggak usah diperangin. Kenapa? Karena masing-masing keyakinannya, ya, masing-masing keyakinannya. Kecuali kalau dia nanya, Ustaz, alasannya pakai kurung apa sih? Nah, jawab, ya, makanya harus ngaji, kita jawab, ya. Nah, alasannya kalau habis sholat zikir apa sih? Itu. Karena saya pernah ditanya tuh, ya, habis selesai sholat zikir, kemudian baca doa, ya aminin. Saya ditanya, Ustaz, emang kalau baca doa rame-rame, Ustaz tahu maksud dari keinginan jamaah semua? Keinginan jamaah semua apa? Ya saya bilang, ya sebagian saya tahu. Oh, sebagian tahu? Iya saya tahu. Sebagian keinginan orang yang mengaminkan doa saya, pertama kalau saya berdoa minta ampun. Kepengen gak diampunin? Mesti kepengen. Ya. Terus apa lagi? Saya minta rezeki Allah. Kepengen gak ada rezeki luas? Kepengen juga. Tapi kan gak semuanya saya tahu. Dia kan tadi aku bilang, gak semua saya tahu, tapi sebagian saya tahu. Karena ada yang minta doa, saat doain saya biar jadi dekor, biar jadi dekor, biar jadi caleg jadi, bukan jadi caleg, ya, jadi caleg jadi. Kan saya nggak tahu itu. Ya kalau itu Pak aminin aja berapa sih, berapa susah gitu, ya. Kalau diprotes gitu, ya.
Kalau nggak tahu keinginan jamaah, nggak usah ngajak jamaah berdoa bareng-bareng. Yang begini, yang bagian sana ya, bagian sana. Biarin dia keyakinan gitu. Kalau kita semakin banyak orang yang mengaminkan, bisa jadi di antara kita ini ada orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasannya tinggi, ya, kemudian akhlaknya bagus, ibadahnya bagus. Ketika dia amin, nah, malaikat bilang fa'innal malaikatu aminu mataku. Malaikat ikut amin juga, langsung nyampe itu. Ya, enak begitu kalau doa bareng-bareng. Kayak kita bicara seperti, ya, bicara seperti kan ada yang bagus, ada yang jelek. Yang jelek ikut nggak? Ikut juga, kok cuma yang bagus doang. Yang jelek ikut juga, walaupun tadi ujungnya dipilihin. Tapi kan ikut dulu pahalanya, masya Allah gitu ya. Nah, jadi inilah hadis yang ke-8 yang mengajak kita untuk berjihad di dalam berdakwah. Ya, ajak orang berhikmati wal mau'izatil hasanah. Baru terakhir wajadilhum billati hiya ahsan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, mudah-mudahan sedikit yang kita baca pada pagi hari ini membawa berkah dan manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, kampung kita, juga negara kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ilahana bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bil ilmin nafi' wal rizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib. Da'wa